melepas angkutan mudik gratis 2025. Aktivitas penumpang di Terminal Alang Barajo Kota Jambi meningkat hingga 72%. KPPS di 21 TPS ikuti BIMTEK PSU di Kabupaten Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 24 Maret 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Soeba Aslamia dan saya Yogia Perlianto. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, Gubernur Al-Haris resmi melepas angkutan mudik gratis tahun 2025. Angkutan mudik gratis ini disediakan untuk mengakomodir masyarakat yang mengalami kesulitan biaya dalam membeli tiket mudik. Gubernur Jambi Al-Haris Senin pagi melepas angkutan mudik gratis tahun 2025 di Terminal Alang Barajo Jambi. Kegiatan yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jambi ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mudik ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Al-Haris mengatakan program angkutan mudik gratis ini dilakukan untuk mengakomodir masyarakat yang mengalami kesulitan biaya dalam membeli tiket mudik. Hadirnya program mudik gratis diharapkan mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat untuk dapat berlebaran di kampung halaman bersama keluarga. Program mudik gratis tahun ini kembali diluncurkan pemerintah Provinsi Jambi untuk yang ketiga kalinya setelah pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023. Di Jambi tentu banyak warga kota Jambi, warga Provinsi Jambi yang mereka asalnya dari luar Jambi. Ada yang Pulau Jawa, ada juga sebagian di Sumatera, ada yang di Medan, Padang. Ini banyak sekali saya kira. Tentu mereka juga ingin momen yang indah ini pulang ke kampung halaman mereka, mungkin menziarahi makam orang tua, ketemu keluarga di kampung halaman. Nah, oleh karena itu pemerintah setiap tahunnya menyediakan angkutan bis gratis untuk mereka mudik ke kampung halamannya. Salah satu penerima manfaat program angkutan mudik gratis, Septi, mengapresiasi pemerintah Provinsi Jambi yang kembali menyelenggarakan program mudik gratis. Septi mengatakan program ini sangat bermanfaat bagi dirinya dan penumpang lainnya dan melakukan perjalanan mudik lebaran. Terima kasih pemerintah Provinsi Jambi atas mudik gratisnya 2025. Semoga perjalanan kami lancar sampai tujuan. Sama keluarga. Berapa orang? 4 orang. Pada pelepasan angkutan mudik gratis tahun 2025, pemerintah Provinsi Jambi menyediakan 4 bus dengan tujuan Solo, Pati, dan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Aktivitas penumpang di Terminal Alang Barajo meningkat 72% pada Sabtu dan Minggu kemarin. Peningkatan aktivitas penumpang ini diprediksi akan terus berlanjut menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kepala Terminal Alang Barajo, Des Frendo, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penumpang di Terminal Alang Barajo Jambi. Peningkatan ini mencapai 72% yang sudah terpantau pada hari Sabtu dan Minggu lalu. Pada hari Sabtu kemarin, jumlah penumpang di Terminal Alang Barajo mencapai 715 orang penumpang dan pada hari Minggu berkisar 500 orang penumpang. Dengan penumpang paling banyak tujuan adalah Pulau Jawa. Meningkatnya aktivitas penumpang di Terminal Alang Barajo ini disebabkan oleh meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk hari ini sementara masih berlangsung, kita monitor seperti hari-hari biasanya. Namun pada angkutan lebaran ini kita sudah melihat adanya lonjakan penumpang pada hari Sabtu kemarin, di mana seat keberangkatan, yaitu jumlah bangku penumpang itu 1018 seat, dengan penumpang yang sudah berangkat dari terminal ini 715 orang.
Dengan meningkatnya aktivitas penumpang di Terminal Alam Barajo, diharapkan masyarakat datang lebih awal sebelum keberangkatan, sehingga perjalanan dapat lebih nyaman dan aman. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sepekan menjelang Idul Fitri, Jalan Lingkar Barat Kota Jambi mulai dipadati kendaraan pemudik dari luar Provinsi Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menjamin akan memberikan kelancaran lalu lintas selama arus mudik dan balik Idul Fitri. Jalan lintas Sumatera, tepatnya di Jalan Lingkar Barat Kota Jambi, mulai dipadati kendaraan pemudik. Jalan penghubung antar Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan ini mulai dipadati kendaraan sejak Sabtu lalu. Kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan ini sempat membuat kemacetan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, Pemkot Jambi akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberi kelancaran lalu lintas selama arus mudik dan balik Idul Fitri. Pemkot Jambi bersama Pemprov Jambi telah melarang angkutan barang untuk beroperasi di Kota Jambi selama arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Kita akan pantau begitu arus mudik manusia ya, maksudnya orang-orang yang berlibur meningkat, maka angkutan barang dan lain-lain itu yang kita akan halangi tidak masuk ke dalam jalur mudik. Tapi mungkin sekitar tanggal 26-27 kita akan lihat situasi di lapangan. Kalau sekarang kami melihat tadi memang macet karena sebagian besar itu adalah yang diprioritaskan adalah bahan pangan. Kalau bahan pangan nggak boleh diambil. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 5 hari jelang Idul Fitri atau bersamaan dengan cuti bersama aparatur sipil negara. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, memasuki arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap kendaraan bertonase besar. Untuk meminimalisasi terjadinya kepadatan lalu lintas selama arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kendaraan bertonase besar untuk melintasi jalan umum. Hal ini diungkapkan Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo bahwa sesuai ketentuan kendaraan dilakukan pembatasan, yakni kendaraan sumbu 3 ke atas, meliputi kendaraan angkutan galian C, tambang, perkebunan atau sejenisnya, dan mulai berlaku sejak 24 Maret hingga 8 April 2025. Sementara untuk kendaraan angkutan bahan pokok, ternak, BBM, pupuk, serta keperluan bantuan bencana alam tidak diberlakukan pembatasan kendaraan. Berdasarkan surat keputusan bersama antara Korlantas Polri, Dirjen Perhubungan Darat maupun PU, ada pembatasan angkutan barang, yaitu mulai tanggal 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025, meliputi kendaraan-kendaraan seperti sumbu 3 ke atas, kemudian kendaraan-kendaraan mengangkut galian. Sementara itu, Kasat Lantas Ibtu Agung menambahkan, apabila nantinya ditemukan kendaraan dengan ketentuan yang dilarang melintas selama arus mudik Lebaran, maka pihaknya tidak akan segan menindak pengendara angkutan tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 7 hari jelang Idul Fitri, kendaraan angkutan barang dan batubara dilarang melintas di seluruh ruas jalan antar kabupaten dan provinsi. Satlantas Polres Sarolangun mengingatkan agar transportir dan pengemudi untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pemkab bersama Polres Sarolangun telah menetapkan aturan larangan melintas bagi angkutan barang dan batubara pada 24 Maret hingga 8 April 2025. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Rio Rinaldi Siregar mengatakan, kebijakan larangan melintas ini diberlakukan untuk memberikan kelancaran lalu lintas kepada pemudik selama arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang menyasar kendaraan mobil barang dengan sumbu 3 dan mobil untuk mengangkut hasil galian tanah, pasir, batu, dan hasil tambang. Sesuai dengan surat kesepakatan bersama dari 3 kementerian, Dirjen Bina Marga, Kepolisian Republik Indonesia, dan Dinas PUPR untuk penghentian kendaraan
batubara dimulai di tanggal 24 Maret 2025. Jajaran Polres Rawamangun bersama Dinas Perhubungan akan melakukan pemantauan di setiap daerah perbatasan atau pintu masuk antar kabupaten dan provinsi. Jajaran Polres Rawamangun melalui Satlantas akan menindak pengemudi angkutan barang dan batu bara yang tak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, BPOM tidak menemukan makanan dan takjil yang mengandung zat kimia. Saudara, terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini. Sulitnya mendapatkan BBM jenis solar dan kondisi jalan yang kurang mantap berdampak pada pengiriman sembako dari Sumatera Selatan menuju Sumatera Barat. Sebagian pengemudi terpaksa mengantri berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan pasokan solar. Sejumlah truk ekspedisi dan pembawa sembako yang melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Sumatera Selatan terpaksa mengantri berjam-jam di SPBU Kecamatan Bestong, Kabupaten Muaro Jambi. Salah seorang pengemudi Agit berharap agar pasokan BBM jenis solar lancar, terutama saat arus mudik Idul Fitri. Pada momentum arus mudik Lebaran tahun ini, pengemudi juga mengeluhkan kondisi jalan lintas yang banyak tambalan, sehingga pengendara harus mengurangi kecepatan kendaraannya. Kondisi jalan lintas yang kurang mantap dan sulitnya pengendara untuk mendapatkan solar membuat pengiriman sembako dari Sumatera Selatan menuju Sumatera Barat dalam 2 hari ini mengalami keterlambatan. Iya, kalau untuk Jambi sudah masih susah di Jambi. Palembang nggak begitu susah. Harapan kita ketersediaan BBM selalu ada ya? Selama harus Lebaran lawan kita bawa sembako ini ya. Kebijakan Work From Anywhere atau WFA yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan sebagai warga untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal. Di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Sumatera Selatan, kendaraan dari Pulau Jawa terpantau mulai ramai melintas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pasokan BBM di SPBU dalam wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dipastikan aman dan mencukupi saat menghadapi puncak arus mudik dan balik Idul Fitri. Untuk mengantisipasi lonjakan pembeli, Pertamina akan memberikan kuota BBM tambahan ke SPBU. Selama puncak arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah, pasokan BBM di SPBU dalam wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dipastikan aman dan mencukupi. Direktur SPBU Pelayangan Raya Sungai Penuh, Syahdiah Karim mengatakan, pasokan BBM yang ada saat ini sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan selama puncak arus mudik dan libur Lebaran tahun 2025. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pihaknya telah menyiapkan 24 kiloliter BBM jenis Pertalite dan 8 kiloliter BBM jenis Pertamax dan 16 kiloliter jenis Biosolar. Syahdiah Karim mengimbau masyarakat tidak khawatir terhadap pasokan BBM karena pihaknya akan mendapatkan kuota tambahan dari Pertamina. Memberi kenyamanan kepada para pemudik saat arus mudik dan balik Idul Fitri, SPBU Pelayangan Raya akan membuka layanan pengisian BBM hingga 24 jam. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Bungo kembali melakukan bimbingan teknis terhadap KPPS di 21 TPS yang menggelar pemilihan suara ulang. Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada KPPS agar dapat memantapkan kinerja saat PSU. Berbagai persiapan dilakukan KPU Bungo menjelang pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Salah satunya menggelar BIMTEK kepada KPPS. BIMTEK ini dikhususkan bagi KPPS di 21 lokasi TPS yang menggelar PSU pada 5 April mendatang. Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Hardianus mengatakan,
BIMTEK ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada KPPS agar tidak kembali melakukan kesalahan saat penyelenggaraan PSU. Dari hasil sidang sengketa pilkada beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi menemukan terjadinya kecurangan saat penyelenggaraan Pilbub Bungo. Dari hasil temuan tersebut, Mahkamah Konstitusi minta agar KPPS berhati-hati dalam melaksanakan tupoksi masing-masing anggotanya di setiap TPS pada saat PSU. Bungo melaksanakan bimbingan teknis pada badan ad hoc kita, itu pada PPK, PPS, dan KPPS. KPPS dalam hal ini ke-7-7-nya kita undang dari 21 TPS, itu berjumlah 147 KPPS pada hari ini. Kemudian PPS dari 13 desa, itu semua PPS kita undang, itu berjumlah 39 orang. Untuk mengantisipasi kembali terjadinya kecurangan saat PSU, Hardianus mengimbau agar KPPS bekerja secara profesional sesuai aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Selain melakukan BIMTEK terhadap KPPS, KPU Bungo juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu terkait pengawasan PSU. Setiap lokasi TPS nantinya akan ditempatkan pengawas PSU. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi terus melakukan pengawasan makanan takjil di bulan Ramadan. Hingga saat ini, BPOM tidak menemukan makanan takjil yang mengandung zat berbahaya. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Provinsi Jambi terus melakukan pengawasan makanan dan takjil yang dijual di Pasar Beduk di Provinsi Jambi sejak awal Ramadan hingga saat ini. Sejauh ini BPOM belum menemukan makanan atau takjil yang mengandung zat kimia atau zat berbahaya seperti boraks, metanil yellow, formalin, dan lain sebagainya. BPOM pastikan makanan takjil yang dijual saat ini sudah layak konsumsi. Kepala BPOM Jambi Veramika Ginting mengatakan, jika menemukan makanan yang mengandung zat berbahaya, pihaknya akan menarik makanan tersebut dari pasaran dan melakukan pembinaan serta pendampingan pada pelaku usaha yang menjual makanan tersebut, sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pengawasan terhadap makanan takjil ini dilakukan di setiap kabupaten kota Provinsi Jambi. Hal ini untuk memastikan makanan yang layak konsumsi di masyarakat selama bulan Ramadan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dalam segmen advertorial. Di antaranya, Semarak Arakan Sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam event agenda nasional. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Pemirsa, Festival Arakan Sahur berlangsung semarak di hari terakhir penyelenggaraan pada Ramadan 1446 Hijriah. Festival Arakan Sahur yang telah melambungkan nama Kabupaten Tanjung Jabung Barat di level nasional ini mampu menarik minat wisatawan lokal dan nasional. Semarak Festival Arakan Sahur tahun 2025 telah terlihat sejak minggu pertama penyelenggaraan yang digelar pada Ramadan 1446 Hijriah. Puluhan hingga ratusan ribu masyarakat memadati ruas jalan utama dalam kota Kuala Tungkal untuk menyaksikan kompetisi Semarak Ramadan yang digelar di Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan. Pada Ramadan tahun ini, Festival Arakan Sahur diikuti 13 peserta. Selain menyajikan garapan musik yang apik, Arakan Sahur juga diisi dengan tetabuhan alat musik perkusi seperti beduk, gendang, akordeon, biola, dan kelintang. Selain menampilkan irama musik yang tertata apik, peserta juga menampilkan sajian maket dengan berbagai bentuk rupa, seperti maket masjid dan Al-Quran. Bupati Tanja Barat Anwar Sadat mengapresiasi semangat dan antusias para generasi muda
khususnya kelompok remaja masjid yang turut meramaikan dan memeriahkan festival Arakan Sahur setiap tahunnya. Ke depan, Pemkab Tanjab Bar akan meningkatkan kembali event yang telah masuk dalam agenda nasional ini dengan melibatkan peserta dari kabupaten tetangga hingga luar Provinsi Jambi. Kuala Lumpur sudah penuh dengan sesak manusia, ini Mas lihat ya, di mana-mana sudah, kalau kita lihat sudah ratusan ribu ini masyarakat yang menyaksikan, apalagi nanti di kecamatan. Tapi insya Allah kita sudah bekerja sama dengan pihak keamanan. Nanti setiap jalan dilalui ini semua insya Allah memungkinkan bagi masyarakat kita yang ingin hadir untuk menyaksikan Arakan Sahur. Tak hanya sekedar menonton, namun warga yang hadir menyaksikan festival Arakan Sahur ini juga turut menyemangati para peserta. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kerusakan akses jalan poros utama antar 5 desa di wilayah Pauh Timur menyebabkan harga sembako dan LPG naik. Bupati Sarolangun Hurmin memastikan Pemkab Sarolangun akan segera melakukan perbaikan ruas jalan desa secara bertahap. Kerusakan jalan poros utama di 5 desa dalam wilayah Kecamatan Pauh Timur menyebabkan harga sembako dan gas LPG naik. Kerusakan jalan ini berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat, khususnya di desa Sekobesar, Taman Bandung, Lubuk Napal, Sepintun, dan Lamban, Sigatal. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan salah satu tujuannya turun langsung meninjau kerusakan ruas jalan, yakni agar dapat mengetahui secara pasti kesulitan warga. Hurmin akan menganalisis dan memberikan rekomendasi agar kerusakan jalan dapat segera diperbaiki. Selain dapat meningkatkan perekonomian, infrastruktur jalan mantap juga dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya angkutan umum dan logistik. Pastilah. Yang jelas kalau ada dampak kayak gini, kalau apabila Pak susah masuk, ya otomatis naik lah. Mobil yang masuk ini kan pilih-pilihan ya, termasuk kerusakan mobil orang juga namanya bisnis, pasti hitung semua dengan kerusakan ada pasti naik karena barang. Kepala Desa Sepintun Ahmad Rukita berharap ada solusi permanen dari pemerintah daerah untuk segera memperbaiki akses jalan desa yang rusak. Perbaikan infrastruktur jalan desa saat ini sangat mendesak. Selain untuk mendorong perekonomian, jalan mantap juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dampak sekarang yang kami rasakan 9 bahan pokok itu drastis naik harganya, sedangkan gas saja di sini sudah 65.000. 3 hari yang lalu alhamdulillah stoknya kosong, tidak ada sama sekali. Masyarakat Sepintun beli gas itu sampai ke kecamatan tetangga, Kecamatan Mandiangin, dan Dusun Dam Siambang. Hurmin memastikan Pemkab Sarolangun akan segera melakukan perbaikan ruas jalan desa secara bertahap. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, 200 anak yatim belanja bersama Basnas Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan selesai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini. Hadirnya program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA diharapkan dapat memberikan solusi bagi KPM untuk keluar dari program PKH. Memiliki usaha dengan keterampilan yang memadai diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang pasti sehingga tidak bergantung lagi dengan bantuan pemerintah. Di tengah kondisi perekonomian daerah yang belum pulih, kehadiran program Keluarga Harapan atau PKH menjadi salah satu kunci penopang kesejahteraan bagi masyarakat. Salah seorang penerima Yuni mengatakan, bantuan yang rutin ia terima digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sekolah kedua anaknya. Menjadi tulang punggung keluarga karena sang suami telah meninggal dunia. Meski demikian, Yuni juga berharap dapat lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi melalui bantuan program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA. Program Kementerian Sosial tersebut diyakini dapat membuat masyarakat menjadi mandiri untuk mendapatkan pendapatan.
Dengan pelatihan usaha yang diberikan, diharapkan dapat memiliki pendapatan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bisa merata, karena yang penerima bantuan itu semuanya kan kategori yang sesuai dengan sasaran itu, yang membutuhkan. Jadi, kalau bisa merata. Dalam 1 tahun terakhir, jumlah PKH di Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan. Pada triwulan 1 tahun 2025, jumlah PKH 7.293 penerima, sedangkan pada tahun 2024 lalu mencapai 7.559 penerima. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaro Jambi, Kalduni mengatakan, pengurangan jumlah PKH dikarenakan ada yang sudah graduasi mandiri atau sudah mampu dan tidak memiliki komponen atau syarat penerima PKH. Kalduni menegaskan, upaya pemutusan kategori PKH ini dengan melaksanakan bimbingan melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang digelar setiap bulannya. Kategori untuk penerima, yang pertama itu untuk ibu hamil dan anak usia dini, dibantu oleh pemerintah sekitar 3 juta. Seterusnya untuk anak SD 900.000 dan SMP 1.500. Seterusnya SMA 2 juta rupiah. Lansia dan disabilitas 2.400.000. Ini untuk 1 tahun. Persyaratan mendapatkan dana bansos PKH adalah keluarga miskin dan tidak mampu serta memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Semakin banyak komponen yang didapatkan di dalam keluarga, semakin banyak pula jumlah bantuan dana yang bisa diterima. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, kita berada di serba-serbi Ramadan. Gubernur Al-Haris berbuka puasa bersama LSM Ormas dan wartawan. Al-Haris berharap hubungan silaturahmi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan LSM, Ormas dan wartawan dapat terus terjaga dalam membangun daerah. Pemerintah Provinsi Jambi kembali menyelenggarakan buka puasa bersama dengan LSM, Ormas dan wartawan. Pada kegiatan yang diselenggarakan di pendopo rumah dinas Gubernur Jambi itu, Gubernur Al-Haris mengajak LSM, Ormas dan wartawan untuk dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk meningkatkan ibadah maupun kegiatan positif lainnya. Al-Haris mengatakan, LSM, Ormas dan wartawan memiliki bagian penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi sangat membutuhkan partisipasi dan dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Al-Haris mengapresiasi peran LSM, Ormas dan wartawan yang telah turut membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan. Buka puasa, teman-teman dari wartawan, media dan juga ormas, ya. Ini wujud rasa kebersamaan kita bulan Ramadan, ya. Yaitu, nah agar apa? Agar kita merasakan bahwa kita ini kebersamaan bersama-sama. Ada dan tiada, yang penting kita bersama-sama. Ya, yaitu. Al-Haris berharap hubungan silaturahmi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan LSM, Ormas dan wartawan dapat terus terjaga dalam membangun daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, Basnas Provinsi Jambi mengajak 200 anak yatim untuk belanja baju lebaran. Kegiatan ini merupakan salah satu program Basnas Provinsi Jambi dalam menyalurkan zakat yang tepat sasaran. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jambi mengajak 200 anak yatim belanja baju lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan ini merupakan salah satu program Basnas Provinsi Jambi untuk berbagi kebahagiaan dengan anak yatim dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ketua Basnas Provinsi Jambi Hasan Basri Hussein mengatakan, program belanja gratis ini menjadi program tahunan dalam menyalurkan zakat dari muzaki. Pada program ini, setiap anak yatim bebas belanja apa saja sesuai dengan kebutuhan lebaran, baik baju, celana, dan sepatu. Meski demikian, setiap orang hanya dapat belanja maksimal Rp500.000 per orang.
Kita memberikan 200 belanja bareng kepada anak-anak yatim, bahwa sesungguhnya ketika anak-anak yatim bahagia, kita akan mendapatkan barokah, rahmat, dan ridha Allah. Tapi ketika anak-anak yatim menangis dalam menghadapi Lebaran, Jambi ini bisa kena bencana. Maka dari itu, kita berharap dengan senyum anak yatim, dengan bahagianya anak yatim, Jambi menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Program belanja gratis yang diinisiasi Basnas ini diapresiasi oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Al-Haris mengatakan, program ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran bagi penerima zakat. Saya dengan Ketua Basnas Jambi, beliau mengadakan acara yaitu memberikan bantuan, yaitu anak-anak belanja gratis sebesar Rp500.000 kepada anak-anak yatim, ya, yatim sebanyak 200 orang. Nah, saya kira ini inovasi Basnas, saya kira ya, sebab ada uang, kalau tidak ada inovasi tidak jalan juga. Al-Haris mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas agar semakin dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Joko TVRI Jambi melaporkan. Persatuan Seniman Jambi berbagi takjil gratis kepada pengguna jalan di kawasan Pasar Jambi. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kebaikan dan berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan menjadi bulan berkah bagi setiap orang. Tak heran di bulan yang berkah ini, banyak masyarakat yang melakukan kegiatan berbagi kebaikan kepada sesama. Seperti yang dilakukan oleh Persatuan Seniman Jambi yang berbagi 300 makanan takjil ke masyarakat di kawasan Pasar Jambi, tepatnya di depan Taman Putri Pinangmasa, Kota Jambi. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan kebaikan dalam berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan. Ketua Umum Persatuan Seniman Jambi, Syed Hafiz mengatakan, takjil gratis ini diberikan kepada pengguna jalan, petugas kebersihan di Kota Jambi, khususnya mereka yang menjalankan ibadah puasa. Berbagi takjil bersama Persatuan Seniman Jambi. Hari ini kami turun bersama anggota di Taman Putri Pinangmasa. Kami berbagi takjil sekitar 200 sampai 300 takjil dibagikan pada pengendara. Syed Hafiz menambahkan, berbagi keberkahan terhadap orang yang berpuasa akan mendapatkan keberkahan yang lebih besar. Berbagi takjil gratis ini akan terus dilakukan setiap tahunnya di bulan suci Ramadan. Diharapkan kegiatan ini akan menjadi berkah bagi semua orang, khususnya anggota Persatuan Seniman Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, salah satu masjid yang ramai dikunjungi warga saat bulan Ramadan yakni Masjid Keramat yang terletak di Desa Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci. Selain menyimpan banyak sejarah dan memiliki keunikan, Masjid Keramat juga kerap menjadi tujuan wisata religi. Masjid Keramat merupakan masjid yang berada di Desa Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci. Masjid yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat pada tahun 1785 ini merupakan masjid tertua di Kabupaten Kerinci yang menyimpan banyak sejarah serta memiliki keunikan dari struktur bangunan masjidnya. Masjid ini memiliki luas bangunan 27 meter kali 27 meter, memiliki atap berbentuk tumpang tersusun 3 dengan interior didominasi kayu dengan hiasan berupa ukiran sulur-suluran dan geometris. Pada awal berdirinya, masjid ini beratapkan ijuk dan berlantaikan papan. Masjid ini memiliki sebuah tabu raksasa yang digunakan saat tertentu seperti ada pengumuman penting. Karena keunikannya, pada tahun 1931, pemerintahan Belanda mengeluarkan undang-undang untuk melindungi dan melestarikan Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini juga selalu terhindar dari bencana besar seperti 2 kali gempa bumi dahsyat mengguncang Kerinci tahun 1942 dan tahun 1995. Serta kebakaran besar tahun 1903 dan 1939, sehingga masjid ini diberikan nama Masjid Keramat. Ini disebut Masjid Keramat itu ya, dua versi. Pertama, karena banyak kejadian besar di kampung ini, seperti gempa 2 kali ya. Masjid ini ada apa-apa.
Karena memiliki sejumlah keunikan, masjid ini dijadikan sebagai objek wisata religius dan penelitian yang selalu dikunjungi warga dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar negeri, dan ramai dikunjungi saat bulan Ramadan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Penjualan buah di Kota Bangko, Kabupaten Merangin meningkat 80% dibandingkan hari biasa. Pedagang dapat menjual satu jenis buah sebanyak 2 ton dalam satu hari. Penjual buah di Kota Bangko, Kabupaten Merangin mengalami peningkatan signifikan saat bulan suci Ramadan. Dibandingkan hari biasa, penjualan buah selama Ramadan meningkat sekitar 80%. Berkah Ramadan inilah yang dirasakan oleh seorang pedagang buah, Misra Ozil. Misra Ozil mengatakan buah yang paling banyak diminati selama Ramadan yakni melon, semangka, mangga, dan alpukat. Dalam satu hari penjualan masing-masing buah itu berkisar 2 ton. Mayoritas pembeli merupakan pedagang es buah musiman. Alhamdulillah selama bulan puasa penjualan kami meningkat sebanyak 80%. Buah yang itu yang lebih disukai atau lebih banyak dibeli melon kayak semangka, naga, alpukat, mangga juga. Kalau pokat kemarin kami menghabiskan sampai 2 ton ada lah. 2 ton dalam satu hari? Iya, selama bulan Ramadan ini. Tak hanya dari petani lokal, buah melon dan semangka yang dijual Misra Ozil juga berasal dari Sumatera Utara. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Soeba Aslamia. Dan saya Yogi Aprilyanto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.